Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus para darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir, wabil khusus Al-Habib Husin As-Saggaf, Al-Habib Salim, Al-Habib Muhammad As-Saggaf, berkhusus para seluruh habaib hadir dalam tempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan di hari ini kita kumpul bersama cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti kelak di yaumil kiamat kita dikumpulkan bersama kakek-kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus pada akhiril mahbub Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Tahir, بالخصوص Al-Habib Fahri Fikri Al-Mashhur. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir dalam tempat ini, baik dari TNI, Polri, sipilnya, khususnya juga DKM, Masjid Raya, tua dulu yang insyaallah mudah-mudahan semua Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa kadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhhar ma'dini sirrika al-asma' fa'um sufun najati mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya nur Allah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fatal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di dalam rumah yang dimana insyaallah Allah tumpahkan hidayah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini
kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Telah sama kita mendengar untayan hikmah, ilmu yang sangat-sangat menyentuh di dalam hati sanubari kita. Mungkin ada yang lupa di dalam keadaan saat di mana orang yang banyak lalai dengan kehidupan dunianya. Kadang ada manusia yang mengalami kehidupan di dunianya, Habib, saya gak ibadah tapi rezeki saya lancar, jadi buat apa lagi saya susah-susah untuk ibadah. Hati-hati jika ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan istidraj, orang yang disibukkan masalah dunia, diberikan kenikmatan dunia namun dilupakan untuk urusan akhirat. Maka orang tersebut bukan mereka yang tidak ingin sujud kepada Allah, melainkan Allah yang tidak mengizinkan orang tersebut sujud di hadapan Allah. Maka hati-hati, jika sudah dunia masuk di dalam hati, maka akhirat akan keluar, iman akan sirna. Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hauna, takwa ini adanya di sini, bukan adanya di uang, paras wajah yang tampan, paras wajah yang cantik, dengan yang gagah, yang tua maupun yang muda. Bukan. Takwa adalah seseorang yang nama Nabi Muhammad SAW pasti tertempel di dalam hati orang tersebut. Tidak akan seseorang dikatakan bertakwa, tidak akan seseorang dikatakan beriman kecuali Nabi Muhammad yang ada di dalam hati mereka. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika binatang yang kita dengar tadi, seekor rusa yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, rusa yang dilepaskan saat meminta tolong kepada Nabi SAW sejenak untuk menyusui anak-anaknya, Nabi memberikan izin kepadanya. Lalu Nabi mengatakan kepada orang Arab tersebut, wahai saudara, biarkan rusa ini untuk memberikan susu kepada anak-anak. Ya Rasulullah, engkau percaya dengan janji rusa ini? Engkau yakin dengan perkataan binatang ini? Jika rusa ini tidak kembali, apa jaminannya ya Rasulullah? Rasulullah tidak jawab panjang lebar dengan mengatakan, aku jaminan rusa tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Pergi rusa itu sampai ke belakang bukit, dia menyusui, selesai menyusui kembali lagi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, selesai tugasku memberikan kekenyangan kepada anak-anak. Apa jawaban dari ahli Arab ini? Mengatakan, wahai Rasulullah, wallahi tidak akan aku bawa rusa ini, biarkan dia membesarkan anak-anak. Rusa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rusa mendapatkan kecintaan Rasul SAW. Syuh ayuhal hadirun, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang namanya disebut oleh Rasul SAW. Ayuhal hadirun, bukan hanya seekor rusa, seekor unta datang kepada Nabi SAW, mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Unta ini membisiki dekatkan dengan telinga Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Tuanku teramat zalim kepada hamba daripada Tuanku. Dia adalah seseorang yang lalai untuk memberikan nikmat kepadaku, sedangkan bukankah Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, sehingga itu rezeki akan sampai kepadaku. Nabi SAW mengatakan, siapa tuan unta ini? Mengangkat tangan salah satu ahli Arab, aku ya Rasulullah. Tobat ya Allah, tobat kalian kepada Allah. Unta ini bercerita kepada engkau sedikit memberinya makan, namun engkau pekerjakan cukup amat keras, maka siap-siaplah engkau akan menjadi satu jaminan kelak di yaumil qiyamah. Unta ini akan melemparmu ke dalam neraka jahanam. Apa jawaban ahli Arab? Ya Rasulullah, betulkah unta ini bercerita kepadamu?
maka di hari ini aku tidak akan kerjakan unta tersebut. Bahkan unta ini aku akan tinggalkan di rumah untuk memberikan semanfaat-manfaat apapun yang akan aku berikan kepada unta. Unta pun mendapatkan syafaat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar berada di Jabal Tur. Saat di dalam gua, kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Abu Bakar yang menyerahkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang akan menemanimu saat perjalanan. Bukan berarti perjalanan Nabi pasti aman. Perjalanan Nabi pasti dengan ada tragedi pembunuhan, akan dikejar, akan dibantai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar merelakan jasanya untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di dalam gua Rasulullah, sabar sebentar ya Rasulullah, biar aku masuk. Gua ini terkenal, gua ini banyak binatang buas ya Rasulullah. Masuk. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau masuk, beliau membuka jubahnya, menambal lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut. Bahan di jubahnya habis, sisa begitu Rasulullah masuk, terlihat satu lubang tidak tertutup. Habis tidak lagi ada bahan yang untuk menutup lubang tersebut. Saat Rasulullah tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, adalah pergerakan di dalam lubang tersebut. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar menambal dengan kakinya. Satu gigitan, dua gigitan. Di dalam riwayat dikatakan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar wajahnya sampai membiru. Meneteslah keringat dan tetesan air mata ke pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apakah kau merasa berat? Engkau merasa lelah? Aku menaruh sejenak kepalaku. Tidak ya Rasulullah. Sepertinya ada binatang di dalam lubang ini. Wallah, bahan sudah tidak aku miliki ya Rasulullah untuk menambal semua lubang yang ada di tempat ini. Tapi aku lalai, masih ada satu lubang yang belum tertutup ya Rasulullah. Sikirkan kakimu, keluarlah ular yang cukup luas. Terlihatlah kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hancur sebagaimana tulang yang telah hancur dipukul. Tidak mungkin seekor ular memakan atau menggigit daripada musuhnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak akan mungkin. Hanya 1 kali ular itu lalu pergi. Namun kaki Sayyidina Abu Bakar habis hancur digigit daripada ular tersebut. Setelah ular itu keluar memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihatlah kaki Sayyidina Abu Bakar diambil ludah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disapu kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, ular ini tidak ada niat untuk menyakitiku, melainkan dia sudah ingin kepada Allah untuk memandang wajahku, untuk melihat wajahku. Engkau menghalangi, maka ular ini tidak menerima. Karena Allah telah mengizinkan dirinya untuk memandangku, maka biarkan dengan puas dia memandangku ya Abu Bakar. Ular mendapatkan rahmat dari Allah memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin, pantaskah mata kita memandang Sayyidina Muhammad? Telinga kita pantaskah mendengar jawaban Sayyidina Muhammad? Lisan ini sudah pantaskah bersolawat dan salam kepada Rasulullah? Tubna ilallah, taubatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada setiap hari yang kita lakukan melainkan dosa. Jika para salafun salihun, orang-orang tua kita, guru-guru kita, tatkala mereka kembali kepada Allah dengan bangga membawa pikulan amaliyah-amaliyah kehidupan
sedekahnya, dengan zakatnya, mereka akan bangga membawa dan diperiksa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi